Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan kembali mengulas sedikitnya tentang malaikat karena bagian pembahasan kita masih di bagian malaikat ya. Yang sebelumnya kita juga sempat membahas tentang bagian iman kepada para malaikat, sebutan-sebutan para malaikat. Kemudian kemarin banget itu sifat-sifat yang ada di dalam malaikat begitu. Kemudian sekarang insya Allah kita akan mengulas sedikit pula ya tentang pengaruh beriman kepada para malaikat. Nah, ini bahasannya masih ada di LKPD yang kemarin dibagikan atau bahan ajar yang kemarin dibagikan. Bisa dilihat ya dan dibaca. Jadi kita baca saja. Nih, pengaruh beriman kepada para malaikat. Nah, beriman kepada para malaikat memiliki pengaruh yang baik dalam kehidupan mukmin. Di antaranya adalah, nanti ketika kita sudah beriman, sudah mempercayai adanya malaikat dengan begitu banyak keistimewaannya, dengan sifat-sifatnya, dengan tugas-tugasnya, maka kehidupan kita pun akan terpengaruhi dengan keimanan kita kepada para malaikat. Nah, pertama, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kehebatan sesuatu yang diciptakan menunjukkan kehebatan yang diciptakannya. Ini menjadi satu penanda ya, satu gambaran bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, Allah itu maha istimewa. Kenapa seperti itu? Karena yang diciptakannya pun hebat gitu. Masa yang menciptakan tidak lebih hebat gitu dari yang ia ciptakan? Misalkan nih, yang bikin gadget ya, kan gadget itu sudah canggih ya, yang tadinya cuman layarnya itu layar hitam kemudian kuning ya, yang polifonik tuh, yang suaranya cuman tet gitu, HP Canenet. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi hadir fitur-fitur yang lebih beragam, yang lebih menyenangkan dan sebagainya. Bahkan sekarang disentuh begitu ya. Nah, itu kan hebat ya. Yang asalnya kita tidak bisa menghubungi orang yang dari jauh begitu. Nah, dengan adanya gadget jadi bisa lebih mudah gitu dan lebih menyenangkan. Nah, itu menjadi penanda bahwa barangnya sudah hebat, apalagi yang buatnya. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini beserta isinya dan juga di langit. Itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita melihat gunung ya yang besar, kemudian ketika kita ke pantai yang sangat lautannya luas gitu. Apalagi ketika di lautannya ada pertemuan dua air yang berbeda, itu masya Allah luar biasa sekali. Itu menggambarkan bahwa ciptaannya saja sudah membuat kita kagum, membuat kita termenung, masya Allah dan masya Allah lagi, maka yang membuatnya lebih dari hebat begitu. Nah, kemudian senantiasa istiqomah atau teguh pendirian dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beriman kepada para malaikat, terlebih yang mencatat semua amal perbuatannya, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak berani berbuat maksiat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Nah, ini menjadi salah satu pengaruh juga ya, pengaruh luar biasa bagi kehidupan kita. Karena ketika kita mengimani dan mempercayai bahwa malaikat yang beribu-ribu ini ada di mana saja, itu termasuk dan terkhusus bagi malaikat yang selalu menemani kita ya, yang selalu mencatat baik dan buruknya amalan kita. Maka ketika kita mempercayai hal itu dan ketika kita berkeinginan untuk melakukan maksiat atau berkeinginan melakukan sebuah dosa, maka ketika kita ingat ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, maka dengan seketika kalau keimanan kita kuat,
wah nanti kan dicatat sama malaikat. Ya contoh terkecilnya di sekolah nih, misalkan ya di sekolah kalian dalam ujian gitu, jangan mentang-mentang atau jangan karena guru di depan tidak mengawasi ya ketika kita melakukan ujian gitu, kemudian kita sedikit melirik, oh itu isinya. Nah, mungkin pengawasan orang tua di rumah dan guru ya di kelas ketika mengawas itu terbatas, tetapi ingatlah bahwa pengawasan Allah melalui malaikatnya itu tidak terbatas begitu. Jadi sekali-kali kalau misalkan ingin berbuat sesuatu yang maksiat atau berbuah dosa, maka ingat ada seseorang yang ada makhluk berupa malaikat yang mengikuti kita dan mencatat amal buruk dan baik kita gitu. Kemudian bersabar dalam menaati Allah serta merasa ketenangan dan kedamaian, karena sebagai seseorang mukmin ia yakin bahwa bersamanya dalam alam yang luas ini ada ribuan malaikat yang menaati Allah dengan sebaik-baiknya, begitu sesempurna gitu. Nah tadi ya melanjutkan yang tadi bahwa di dunia ini kita meskipun merasa sendiri ya, seperti Bapak di ruangan ini sendiri. Nah sejatinya kita tidak sendiri karena masih ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, salah satunya adalah para malaikat yang senantiasa membersamai kita gitu. Seperti yang telah dijelaskan ya pada pertemuan atau kesempatan sebelumnya dalam video sebelumnya, bahwa malaikat-malaikat yang tidak bertugas menjalankan tugasnya seperti malaikat penyabut nyawa, memberi rezeki, terus mencatat amal baik dan buruk kita. Nah, malaikat-malaikat yang selain bertugaskan seperti itu, mereka juga yang menemani kita sehari-hari. Misalkan ketika dalam majelis-majelis ilmu, mereka mengikuti kita. Kemudian ketika tidur dan sebagainya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu menjadi sebuah penentram ya, kedamaian, karena kita tidak disendiri, tetapi kita bersamai atau bersama dengan para malaikat. Nah, itu berlanjut ya. Kemudian bersyukur kepada Allah atas perlindungannya kepada anak Adam, di mana ia menjadikan di antara para malaikat sebagai penjaga. Ini juga tadi selain membersamai kita, para malaikat, ternyata para malaikat juga sebagai penjaga bagi kita semua. Khususnya bagi kita ketika kita misalkan merasa sudah dibisiki oleh setan, maka yang menjaga kita agar tidak terpengaruh oleh setan adalah oleh malaikat, dengan memberikan sebuah keteguhan hati, keyakinan hati agar tidak melakukan sesuatu yang berbuah dosa atau bermaksiat gitu. Itu salah satunya penjagaan para malaikat kepada kita. Itu salah satunya ya. Masih banyak penjagaan malaikat kepada kita gitu. Nah, terakhir nih, lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika ingat malakul maut atau malaikat maut yang suatu ketika akan diperintah untuk mencabut nyawa. Nah, ini menjadi sangat harusnya menjadi sangat kita perhatikan gitu, karena apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan pernah kita ketahui. Akankah satu hari ke depan kita akan berpisah, bahkan 1 jam mungkin, atau puluhan menit, atau dalam hitungan menit, itu kita tidak akan pernah tahu ya kapan malaikat maut akan menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita gitu. Karena malaikat maut itu tidak akan pandang bulu, entah itu dia sudah tua, entah itu dia baru lahir, entah itu dia ketika masa muda yang secara badan dan kekuatan kuat,
tetapi ketika Allah menakdirkan dan Allah memerintahkan malakul maut ini mencabut nyawa kita, maka kita hanya bisa pasrah. Maka dengan itu, dengan mengingat kita bahwa malaikat maut bisa kapan saja datang menghampiri kita, maka setiap hal yang kita lakukan dengan ibadah, dengan sungguh-sungguh, maka menjadi sebuah kekuatan lebih ketika kita menjalankan kehidupan ini, terutama kehidupan yang berhubungan dengan ibadah. Nah, karena misalkan ketika kita melakukan dosa ya, ataupun ketika kita malas gitu, ketika iman kita sedang turun, maka ingat bahwa bisa saja ke depannya Allah mengirimkan atau Allah menakdirkan untuk kita bertemu dengan malaikat maut. Sehingga keimanan kita bertambah dan terus bersemangat dalam beribadah. Begitu adik-adikku sekalian. Nah, begitulah apa yang Bapak sampaikan, meskipun mengulas sedikit tentang pengaruh beriman kepada para malaikat. Sejatinya ketika kita memang sudah mengimani dan meyakini para malaikat, kemudian kita memotivasi diri kita untuk setidaknya bisa mengikuti dengan malaikat, maka kehidupan kita sedikit demi sedikit akan lebih baik. Terutama tadi ketika kita sudah mengingat bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada akan dijumpai oleh malaikat maut dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita, belajar kita, menghafal kita dan berbuat baik kita kepada orang tua menjadi akan meningkat gitu. Apalagi ya kalau mengingat tentang orang tua. Nah, bisa saja kemudian hari kita tidak bertemu lagi dengan orang tua karena malaikat maut telah bertemu dengan kita. Makanya sisa waktu yang kita miliki ini pergunakan dengan baik, dengan berbakti kepada orang tua, dengan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan kepada orang tua, mendoakannya dalam setiap sujud kita, mendoakan mereka dalam setiap hafalan kita gitu. Karena sejatinya hafalan kita juga akan mengalir amalannya kepada orang tua kita. Itu tetap semangat adik-adikku sekalian, meskipun dilanda dengan kebosanan itu karena belajar tetap di rumah, dan menginginkan sekolah gitu. Tetap bersemangat karena semangatnya kita akan berbuah pahala. Nah, terutama berbuah pahala juga untuk orang tua kita. Oke, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.